Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Jayaningrum dengan NIM 211340012 dari kelas BKI 4A dengan dosen pengampu Dr. Andes Yagida Maisya Putri MPD. Pada bimbingan kelompok ini saya akan membahas tentang gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, di sini teman-teman belum pada kenal kan ya satu sama lainnya? Belum. Oke, kakak punya permainan nih buat perkenalan teman-teman semuanya agar teman-teman bisa kenal nih satu sama lainnya. Mari kita mulai kali ya permainannya seperti apa? Nih kakak contohin dulu kali ya. Pertama gini. Terus nanti dinadain. Nadanya itu kayak ayo kenalan gitu kan sampai 3 kali. Contohin dulu kali ya. Iya, kita cobain dulu kali ya. 1, 2, 3. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Itu langsung sama kakak. Ya. Lanjut ke sebelah kiri kakak. Oke. Oke, mulai kali ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Yulia Cahya. Yuli Desti. Desti Alia. Alia Syifa. Syifa Talida. Talida Mila. Mila Mia. Mia Lili. Selesai. Teman-teman sudah pada tahu apa itu bimbingan kelompok atau teman-teman udah pernah dengar gitu dari saudara atau kakak teman-teman gitu? Belum. Saya jelasin dulu kali ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang di dalamnya itu memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota kelompoknya. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga itu terdapat komponen. Itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada pimpinan kelompok, itu adalah saya sendiri. Yang kedua itu ada anggota kelompok, yaitu teman-teman semuanya nih. Nah, yang ketiga itu ada dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga itu ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan yang kedua itu ada topik bebas. Nah, kalau topik tugas itu adalah topik yang datangnya dari saya sendiri. Jadi nanti saya memberikan materinya itu untuk teman-teman gitu yang akan untuk dibahas pada bimbingan kelompok ini. Kalau topik bebas itu adalah topik yang datangnya itu dari teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang menentukan mau membahas tentang apa hari ini untuk bimbingan kelompok. Nah, harapan saya supaya kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan lancar, saya minta nih kepada teman-teman anggota kelompoknya agar ikut aktif. Terus teman-teman nih nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu gitu. Ketika teman-teman ini ingin berpendapat, teman-teman tinggal tunjuk tangan teman-teman berpendapat. Yang bersifat pribadi yang tidak boleh sampai orang lain tuh tahu gitu ya. Saya harap kepada teman-teman ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok itu udah gitu cukup sampai di sini aja gitu, jangan diceritakan ke orang karena itu sifatnya kerahasiaan. Teman-teman semuanya sudah pada paham apa yang saya jelaskan tadi? Apakah teman-teman sudah siap semuanya? Sudah. Melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Oke, jika teman-teman sudah pada siap, apakah teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi gitu? Enggak. Oke, saya juga mau minta nih kepada teman-teman yang ada barang di atas meja tolong disimpan agar kegiatan
diskusinya berjalan dengan lancar. Oke. Jadi kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini topiknya itu topik bebas ya teman-teman. Apakah di sini teman-teman ada yang memiliki tema itu untuk pembahasan topik bimbingan kelompok pada hari ini? Aku boleh berpendapat. Boleh. Mungkin topik yang kita bahas hari ini karena akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget orang yang lagi menjaga hidupnya kayak gaya hidup sehat, olahraga, jaga makan makanan yang sehat gitu loh. Jadi kayak akhir ini kan banyak artis-artis juga yang lagi program hidup sehat kan. Nah, menurut aku tuh kayak topiknya menarik deh kalau misalnya dibahas buat hari ini gitu bareng-bareng sama kalian gitu. Bagaimana nih teman-teman? Pada setuju tidak untuk topik pada hari ini? Setuju. Oke. Oke. Oke, Desti bisa diulas apa itu gaya hidup sehat? Boleh. Jadi yang aku tahu tentang pola hidup sehat adalah kayak kita itu menghindari hal-hal atau yang bisa berdampak buruk gitu di hidup kita. Misalnya kayak makan makanan yang kurang sehat, kayak jajan-jajanan di kaki lima itu dengan adik kita membuat pola hidup sehat itu kita mengurangi hal itu gitu loh. Jadi kayak membenahi diri gitu loh supaya kita itu bisa hidup lebih sehat gitu loh. Iya, untuk menghindari penyakit-penyakit juga kan pokoknya kan kayak lagi hits juga kan di kalangan artis atau orang-orang juga lagi kayak berlomba-lomba kayak bikin program sehat gitu, makanan-makanan sehat. Banyak kan kayak diet sehat, terus olahraga, makan sayur-sayuran kayak gitu. Ya, teman-teman ada yang ingin berpendapat apa itu gaya hidup sehat? Oke, Kamina, silakan. Ya menurut aku gaya hidup sehat itu ya benar tadi yang apa kata saudara Desi itu kayak mengurangi, bukan nggak boleh makan makanan di kaki lima, cuma mengurangi ya karena makan makanan di rumah itu lebih sehat ya biasanya, karena kan kalau misalnya di kaki lima itu pasti sama micin-micinan gitu kan, kalau Minyaknya juga kita nggak tahu gitu ya. sudah berapa hari makan di Kalau di rumah kan di rumah kita bisa kontrol. kontrol. Iya, kita bisa kontrol. Terus juga kan kalau misalnya di rumah itu pasti lebih pakai buat perasaannya tuh lebih pakai ke bawang-bawangan, rempah-rempah, itu lebih sehat ya. Ya banyak rasa buatan. Iya, Aku mau ini sih mau nambahin. Boleh? Cuman walaupun emang banyak yang berlomba-lomba hidup sehat gitu ya, tapi emang nyatanya tuh hidup sehat itu susah. Iya. Nah, banyak faktornya gitu loh. Salah satunya itu karena makanan sehat itu bisa dibilang mahal. Harganya ya. Iya, jadi untuk kita nyetok gitu atau di stok makanan-makanan sehat itu mulai dari makanan yang harusnya proteinnya seimbang, gizinya seimbang itu nyatanya tuh sulit gitu. Nah, makanya kenapa banyak yang belum bisa hidup sehat karena emang selain faktor dari harganya gitu, kalau aku sendiri ya, aku pribadi menurut aku hal itu tuh masih susah gitu kita jangkau gitu, masih sulit buat dijadiin habit gitu karena emang mikirnya tuh kayak udah mahal aja kayak gitu. Jadi mereka tuh banyaknya ya udah belinya dia yang fast food, junk food kayak gitu. Akhirnya malah belinya tuh makanan-makanan yang Tidak sehat. Boleh menikah? Boleh ya, Des? Nah, menurut aku makanan sehat itu nggak semuanya mahal karena contohnya nih ya, kayak kita beli kentang sebagai pengganti apa gitu. Misal beli kentang sekilo, mungkin itu harganya akan sama kayak misal beli bakso, beli jajan-jajan kayak gitu. Mungkin harganya bakal nggak jauh beda gitu. Atau enggak kita beli sayuran misalnya sayur sawi tapi seikat aja gitu. Mungkin harganya nggak jauh beda sama cilok 10.000 gitu kan. Jadi menurut aku makanan sehat itu nggak semuanya mahal, bisa kita pilih-pilih juga yang sekiranya masih terjangkau seperti itu. Mau mencoba? Boleh, Kak Mila? Benar juga sih yang dikatakan saudari Desi tadi, bahwa makanan sehat itu nggak semuanya mahal, tapi masa kita mau makan itu aja gitu loh setiap harinya. Nah, makanan sehat itu kan 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat, Kalau 4 sehat 5 sempurna. Iya tuh. Nah, di
di situ itu kan ada nggak sayuran doang gitu kan, ada ikan, ada lauk gitu kan, buah-buahan gitu kan, itu harus terpenuhi. Nah itu tuh mahal-mahal kok. Nah dari sini tuh timbul pertanyaan dari saya. Nah bagaimana cara orang yang miskin, kaum makin miskin gitu tuh melakukan gaya hidup sehat? Kita emang cuma bisa menyuarakan gaya hidup sehat, tapi kita nggak tahu gimana caranya buat mereka itu menerapkan gaya hidup sehat, sedangkan mereka tidak punya uang untuk hal itu. Ya, aku sebenarnya setuju sih sama pertanyaannya Mila gitu. Karena jangankan yang maaf yang kurang mampu gitu ya, kayak yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya, yang masih menengah pun kadang untuk membeli terpenuhinya makanan yang sehat itu masih susah gitu. Bahkan ya kadang kalau misalnya emang lagi misalnya lagi akhir bulan gitu ya nggak bisa gitu nyetok makanan-makanan yang kayak sayur-sayuran atau apa kayak gitu. Makanya orang-orang mungkin banyak yang suka ujung-ujungnya kalau lagi bulan itu makannya Indomie lagi gitu kan, mie-mian atau enggak telur yang kayak gitu-gitu loh. Kayak gimana gitu cara mereka buat nerapin Gaya dan yang merata gitu. Kalau misalnya orang yang menengah ke atasnya mungkin nggak kaget ya, maksudnya mereka mau beli apa aja pun terpenuhi Bisa. gitu. Gizi-gizi yang memenuhi gizi-gizi dia tuh ya dia udah bisa mudah gitu dengan membelinya gitu sukanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak menengah ke bawah yang kurang mampu gitu kan. Boleh kasih Pak tadi ini kan? Nah, aku mau berpendapat pola hidup sehat itu nggak semuanya tentang makanan ya, bisa juga dari pola tidur ya, karena pola tidur tuh penting banget sih kalau menurut aku, apalagi untuk kalau pola tidur yang kurang tuh bisa ngaruh ke tensi darah gitu kan, jadi nggak sehat. Aku ingin bertanya. Aku mau nambahin Boleh, silakan. ya, terus juga salah satu, aku setuju sama pernyataan teman semua. Terus juga ada satu lagi, buat kita nyimbangin tubuh kita, yaitu dengan banyak minum. Sebenarnya kalau emang kita susah buat pola hidup sehat, sebenarnya kita banyak minum dulu, dan kita ngurangin minum yang manis-manis gitu, kayak yang gulanya buatan gitu. Iya, kopi, teh botol, teh jus gitu. Buat menetralkan tubuh juga ya. Iya, karena kan takutnya nanti larinya ke ginjal gitu Iya, kan. Iya gitu. Kayak kita juga Terus, kan Jadi yang itu tuh kan kayak penting banget loh ya. iya gitu. Boleh nggak Mila? Setuju apa yang disampaikan oleh saudarinya. Jadi kita nih sebagai generasi muda apalagi ya, kita jangan banyak makan makanan manis, minum minuman manis gitu. Mungkin kita nanti di muda ini tuh nggak apa-apa gitu, sehat-sehat aja, tapi nanti berdampak di Jangka panjang. hari tua kita. Iya, Gitu. Diabetes. Iya benar. Oh, baik. Ya Allah. Izin bertanya boleh? Nah, apakah dengan kita membuat schedule dalam hidup kita, contohnya kayak bangun pukul berapa, setelah itu kita sarapan atau kita melakukan olahraga, jadi kita tuh udah punya schedule dalam hidup kita. Nah, apakah itu bisa membuat kita mempunyai pola hidup sehat? Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menjawab? Boleh. Sebenarnya kalau misalnya untuk ngatur pola hidup tuh bisa banget buat ngerubah habit yang biasanya tuh mungkin kita tidur bisa seharian gitu. Terus kalau misalnya kita mau nerapin pola hidup sehat tuh bisa gitu. Ya dimulainya dengan tidur yang cukup gitu, 8 jam sehari. Cuman 8 jam itu enggak sebenarnya ya, kalau setahu aku sendiri sih 8 jam itu enggak mesti 8 jam tok kita tidur gitu. Jadi mungkin bisa dicicil gitu, kayak tidur siang gitu. Tidur siang juga tidur siang kan juga bagus gitu ya. Maksudnya dianjurin gitu. Nah, terus kita nerapin kan itu udah dari pola tidur nih. Terus bisa juga dengan dibantu olahraga yang kayak gitu. Terus ya itu yang faktor lainnya tuh kayak dari makanannya itu. Kalau misalnya emang menurut aku kalau misalnya emang kita belum bisa yang menerapkan 4 sehat 5 sempurna banget, ya kita bisa dari ngurang-ngurangin jajan-jajanan yang kurang sehat gitu ya. Maksudnya mungkin nggak semua kaki lima kurang sehat, tapi yang makanan yang kurang sehat lah, yang berminyak-minyak atau gimana gitu. Terus juga ngurangin manis-manis yang kayak gitu. Terus sama bener tadi kata banyak minum. Bisa dirubah. Emang mungkin awal-awal tuh susah gitu ya, maksudnya nggak terbiasa. Kayak biasanya mungkin makan bakso gitu, tiba-tiba kita mengurangi makan bakso tuh kan kayak susah banget gitu. Cuman aku pernah kayak dengar kalau misalnya kita mau membiasakan sesuatu gitu ya,
itu dimulai dari 7 hari gitu. 7 hari kita bisa ngelakuin hal itu secara berturut-turut, maka seterusnya tuh bakal jadi kebiasaan ya. Produktif gitu ya. Ya, jadi selama 7 hari itu kita coba produktif sesuai yang apa yang kita targetin gitu. Nah, nanti seterusnya insya Allah bisa Akan berjalan sampai ya. Boleh. Berjemur di pagi hari juga bisa. Bisa ya. Matahari Apa sih? Vitamin C. Vitamin C. Vitamin D. Iya. Buat tulang. Iya, apalagi buat bayi gitu ya. Iya. Itu memang penting gitu kalau. Nah, berarti kan banyak banget kan caranya kayak dengan simpel berjemur aja tuh bisa bikin pola hidup sehat. Tapi bahkan dari kalangan kita untuk berjemur aja kayak jadi males pagi-pagi tuh. Kenapa? Kayak kita tidur ya? kayak jadi susah padahal saat sekedar berjemur gitu ya. Tapi ke aku sendiri juga kayak untuk berjemur aja kayak males gitu kan. Kayak lebih memilih udahlah tiduran aja masih pagi gitu kan. Padahal kayak cuma berjemur gitu itu sehat buat tubuh kita. Minum air putih juga yang sesimpel itu tuh, tapi kayak anak-anak sekarang tuh kayak pada susah buat menjalankannya. Pola hidup sehat itu kayak bagaimana gitu. Menurut aku emang karena habit itu tadi sih, Iya. karena kebiasaan buruk kita. Iya, jadinya kayak ke bawah gitu. Susah juga buat merubahnya. Iya. Bener udah kebiasaan nggak ngelakuin jadi kayak Ya. Dan mereka mungkin udah ngedoktrin pikirannya Iya, kayak pokoknya hidup sehat tuh kayak ribet gitu, terus susah yang kayak gitu mahal. Boleh. Nih, coba kita ubah sudut pandang kita, jadi bukan sehat itu mahal, jadi sehat itu mudah gitu. Iya, ya. betul. Iya, itu kan pemerintah ngomong jangan sehat itu mahal, tapi sehat itu mudah. Iya. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti olahraga di pagi hari, berjemur di pagi hari gitu loh. Apa sih namanya? Iya, minum air putih yang cukup, pola tidur yang cukup, gitu kan itu udah masuk ke pola hidup sehat juga kan. Sebenarnya jalan aja gitu ya, kita jalan biasa aja, jadi nggak usah lari atau olahraga tuh udah termasuk apa namanya ke dalam pola hidup sehat gitu. Cuman menurut aku kenapa orang-orang banyak yang nggak mau jalan sekedar jalan, karena mungkin faktor cuaca di Indonesia kan emang adanya panas sama hujan gitu ya. Kalau lagi panas tuh emang yang panas banget gitu ya. Kayak buat pejalan kaki tuh kurang cocok, apalagi yang jalannya jauh, kayak beda di luar negeri gitu ya, yang mereka tuh emang cuacanya tuh Agak ada yang sepi, ada yang sejuk gitu, jadi buat jalan jauh pun mungkin nggak berasa gitu. Nah sebenarnya di sini bisa aja kalau masyarakatnya menerapkan itu, cuman karena faktor cuaca jadi mereka tuh kayak udah keburu males gitu untuk hidup sehat, jadi apa kendaraan, yang simpel yang kayak gitu. Izin menambahkan boleh. Nah, aku tuh pernah dengar tuh dari orang tua aku kayak gak usah deh jalan-jalan, nyapu depan rumah aja gitu ya, pasti kan kena matahari kan, nyapu halaman deh gitu kan bisa juga jadi olahraga yang bermanfaat kan, jadi rumahnya bersih, kita juga jadi sehat, kita masa ada gerak, nggak perlu kemana-mana keluar rumah juga enggak kan. Yang penting kena sinar matahari yang sehatnya itu loh, yang penting kan kayak nyapu juga udah cukup gitu kan. Kalau kata orang tua bisa nyapu biar sehat gitu kan biasanya. Iya. Aku boleh. Iya. Jadi yang tadi kata Ade itu, kenapa kan kita jalan kaki itu terasa olahraga kan kita ngeluarin keringat ya. Cuma kebanyakan itu orang Indonesia itu apalagi di kalangan atas gitu ya, atau ya yang bawah-bawah juga pasti kayak di rumahnya pasang AC, kipas angin. Kipas anginnya ya gede. Itu kan kipas angin itu ngaruh ke paru-paru. AC juga ya kan gak baik buat ini namanya. Itu sih yang harus. Iya, kebanyakan orang kayak kurang tahu, atau mungkin yang udah tahu pun dia kayak ya udahlah yang penting saya nggak gerak gitu kan, karena Indonesia ini kan panas cuacanya, Orang tuh jadi males mandi. iya itu yang ngebuat kayak kadang kita udah sehat tapi kayak kita masih hal-hal sekecil itu tuh kita masih ngelakuin gitu, masih selalu di bawah AC di 24 jam gitu kan. Apalagi buat cewek kan gak bagus di bawah AC 24 jam itu, bisa ngaruh ke hormon, Dehidrasi juga nggak ya? iya. Apalagi dianya nggak suka minum. Iya. bisa kalau bayi udah lahir mah ibarat kayak kulitnya kuning gitu ya, jadi kayak Enggak kena matahari. nggak kena matahari. Kalau AC kan udah tentu di dalam ruangan gitu loh, kayak ini kan. Terus
sirkulasi udaranya juga nggak bagus ya, soalnya kan memang mendepnya di situ aja. Iya, nggak ada itu cuma ventilasi. dari AC Iya. doang gitu loh. Ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh. Mungkin kayak yang tadi bilang warga Indonesia kayak bukannya males ya, kayak berarti udah kebiasaan nggak mau jalan gitu. Dari bisa juga sih dari polusi udaranya juga yang kayak mereka pikir kayak sekarang udah banyak pabrik gitu, terus udah banyak mobil gede yang bawa angkutan pasir lah atau batu bara kayak nanti polusi ini. Iya, malah takutnya nggak kesehatan, Iya, pernapasan. iya. Nanti malah kena paru-paru lah atau apa gitu nanti, atau pokoknya jadi rusak atau gimana gitu, pasti kayak gitu. Apa sih warga Indonesia pasti mikirnya nggak ke cuaca doang, pasti lebih kayak ke polusinya juga gitu. Tapi selain itu sebenarnya kalau misalnya nanya faktor kenapa orang-orang di Indonesia tuh nggak mau jalan, karena mungkin ada lagi faktor lainnya gitu. Kayak misalnya trotoar di Indonesia itu kan belum Belum banyak jadi malah dipakai buat untuk jualan. pejalan kaki. buat mau jalan, buat parkir kan, jadi kita nggak punya fasilitas buat jalan gitu, kita pejalan kaki tuh mau di mana gitu kan. Nggak ada tempatnya. Iya. Ya, fasilitas pejalan kaki yang diberikan oleh pemerintah itu kurang maksimal Iya. gitu. Jadi pada males, harusnya kan bisa aja nih pejalan kaki biar misalkan cuaca panas nih, diberikan atap gitu loh buat pejalan kaki dan teduh. Kayak di Jakarta gitu tuh udah banyak tuh. Nah itu tuh sebenarnya ngaruh juga kan, maksudnya ke pola hidup kita ya kan. Nah terus kalau misalnya aku lihat ya, kalau di Jakarta mungkin yang di ibu kota besar tuh emang fasilitas buat pejalan kakinya menurut aku udah bagus gitu. Terus dia juga nyediain kayak jembatan yang buat penyeberangan, jadi transportasi umumnya kan apa namanya, maksudnya polusi itu kan asalnya dari banyaknya kendaraan kan. Nah untuk mengurangi kendaraan itu ya harus dengan dari kitanya sendiri ya, ngurangin polusi itu ya mudah dengan mengurangi kendaraan. Kayak contohnya kita nih yang mungkin biasanya naik kendaraan sendiri jadi naik kendaraan umum. Nah itu jadi banyak gitu loh, jadi faktornya tuh merembet gitu. Kayak apa namanya, mungkin kita bisa aja gitu naik transportasi umum kalau misalnya di daerah-daerah ibu kota mungkin emang udah bagus gitu ya, cuman untuk daerah-daerah yang lain gitu kan masih kurang banget gitu. Malah kayak di daerah kita aja nih, nggak usah jauh-jauh, itu masih sulit gitu naik kendaraan umumnya gitu. Jadi kayak orang tuh susah gitu buat apa namanya mulai hidup sehat kalau misalnya emang support dari lingkungan yang luarnya tuh belum memadai gitu. Boleh. Kali ini nih dari tadi nih ngomong ada pendapat Kak? Saya sangat setuju ya yang saya berlari sama teman-teman saya. Saya pola hidup sehat ini penting ya diterapkan, walaupun itu memang sulit untuk menciptakan hidup baru. Menurut pengetahuan saya yang saya tahu, orang mau menciptakan pola hidup sehat itu biasanya di awal tahun. resolusi Oh, iya. bikin resolusi. Tahun baru hidup baru. Iya betul. Cuman kayak kebanyakan orang tuh lupa kalau misalkan membuat hidup sehat tuh kayak harus lama, jadi prosesnya jangka panjang. Sedangkan orang yang mau meresolusi dirinya tuh kayak harus sabar, nggak simpel. sabar, pengennya yang instan aja gitu. Kayak udah berusaha nih, saya ini udah berusaha, tapi kok nggak ada perubahan ya yang saya lihat. Padahal yang orang lain lihat ada, cuman diri kita merasa belum kuat. Jadi sebelum target itu dicapai, kita sudah kayak pesimis duluan. Wah, kayaknya saya nggak bakal bisa dapat atau tidak bisa gitu menerapkan Jadinya kayak nggak diterusin ya. Jadinya Sayang ya. makanya apa tempat-tempat gym pada awal tahun atau tempat-tempat olahraga pada awal tahun tuh kayak banyak orang rame. Tapi ketika kita lihat sudah 2 bulan 3 bulan itu tuh udah sepi gitu. Yang benar-benar ada di tempat seperti itu cuma orang-orang yang berpikir kalau sehat itu jangka panjang gitu. Jadi bukan secara instan saja didapatkannya gitu. Iya benar. Boleh? Iya, menurut aku ya tadi yang dimaksud sehat itu jangka panjang bukan berarti jangka panjang itu ujung-ujungnya berhenti. Bisa Iya, terusnya. kebanyakan orang nanti mau hidup sehat, nanti setelah hidup sehat ya udah berarti boleh boleh terserah lagi. Tidak ada batas berarti. Berarti Iya, nggak ada batas. Iya kan kebanyakan orang sehat itu jangka panjang berarti ada jangkanya nih, ada ujungnya. Di titik ujung itu kayaknya udah selesai hidup sehat kan kayak gitu. Ada Kebanyakan orang ada sampai kita menemukan ajal gitu ya. Jadi aku mau sedikit nanya juga nih kan, pola hidup sehat itu
kita mungkin baru menyadari pola hidup sehat itu pas udah kita ngerasain kayak nggak enak nih, sakit lambung nih, sakit perut nih, sakit masuk angin, jompos segala macam gitu kan. Sebenarnya pola hidup sehat itu bisa diterapin pas kita masih kecil kan. Bagaimana orang tua itu gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua itu kayak ketika anak itu udah lagi masa-masanya dia Pertumbuhan. iya, lagi masa anak-anak tuh kan kayak pengen nyobain semua makanan, iya kan? Dan orang tua ngebolehin semua makanan itu masuk ke mulut dia, kayak ciki-cikian, teh botol gitu kan. Ya walaupun itu boleh sesekali, cuma kan kalau misalnya emang orang tuanya yang kebanyakan orang tua yang penting anak saya itu happy, nggak nangis gitu kan. Itu kan iya, dan itu juga nggak terlalu baik ya. kenapa? Es krim misalnya anak kecil kan, ngasih es Iya, es krim. Tapi es krim buat anak-anak yang kurang gizi itu baik daripada es yang Es kenal. iya, es parut daripada Iya. es gitu, es sirup gitu. Iya, jadi kan orang tua kayak yaudah yang penting anak saya happy gitu. Itu juga menurut aku kurang bagus ya. Misalnya orang tua harus bisa membatasi dirinya karena anak kecil itu belum bisa tahu Mana yang dampaknya, yang dia kan nggak bisa ngerasain aduh aku sakit perut ini kenapa ya, apa gara-gara kemarin kan dia nggak bisa mikir kayak gitu, nggak bisa kemarin aku makan apa ya, kok aku bisa kayak gini kan nggak gitu. Jadi gimana caranya orang tua itu harus ini Tegas. kan, iya tegas. Nah, sedangkan di Indonesia itu masih kurang banget nih yang kayak gini tuh, masih jarang banget gitu. Iya gitu nanya. Iya, gimana caranya biar ngubah hikmah mindset orang tuanya ya. Iya, mindset. Sebenarnya pola parentingnya itu juga penting gitu loh, maksudnya kan kadang ada yang kayak mungkin dari orang tuanya lagi gitu ya, kayak neneknya gitu bilang udah nggak apa-apa kasih aja, yang penting jangan nangis kayak gitu. apalagi nenek. Nah itu sebenarnya yang berhak berperan di situ ya orang tuanya si anaknya itu loh. Jadi orang lain tuh sebenarnya nggak terlalu berperan gitu loh, karena yang tahu baik buruknya si anak itu kan orang tuanya gitu ya, maksudnya kalau pas masih kecilnya gitu. Nah terus juga kenapa kadang apa sih banyak anak kecil tuh yang kayak dibiarin aja gitu, kayak mau makan apa Terserah gitu ya. padahal tuh kan kayak namanya kurang sehat gitu. Sebenarnya itu emang harus dari orang tuanya gitu yang bijak gitu. Nah tapi emang apa namanya sebenarnya ini kayak ngaruh lagi gitu, kenapa banyak anak-anak kecil yang misalnya kayak kurang gizi kayak gitu. Nah itu ya sebenarnya balik lagi ke ekonominya keluarganya gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya mau punya anak, menurut aku finansial kita tuh harus stabil dulu gitu. Maksudnya untuk kita nih yang generasi selanjutnya gitu. Maksudnya kayak nyambung lagi ke parentingnya kita gitu. Kalau emang finansialnya belum mencukupi tuh kayaknya bakal ngaruh juga gitu ke pola hidup sehat kita sehari-hari gitu. Apalagi terutama anak yang butuh banget gitu kayak gizi yang seimbang dan lain-lain yang semuanya tuh harus kita kontrol gitu, yang harus kita perhatiin gitu. Nah kalau misalnya emang dari kayak maksudnya kita bisa ngeliat nih kayak orang-orang yang maaf yang kurang mampu gitu, itu kan banyak banget dari mereka anak-anaknya yang kekurangan gizi karena emang itu faktor ekonomi kan. Jadinya makanya kayak kalau menurut aku pribadi mungkin selain punya anak itu tunggu siap, selain itu juga harus pentingin juga finansial yang stabil. Oke teman-teman, bahasanya tadi seru banget ya. Tentang gaya pola hidup sehat ini. Nah, Kira-kira apa sih manfaatnya dari pola hidup sehat? kira-kira apa nih manfaat dari pola hidup sehat nih menurut pendapat teman-teman semuanya nih? Ada yang ingin berpendapat? Oke. Menurut aku pribadi, manfaat yang didapat dari menerapkan pola hidup sehat itu pertama untuk tubuh kita itu kayak sehat, terus pencernaan, tidak gampang sakit, terus apa sih? Menghilangkan stres, menjadi awet muda, itu kan kayak penting banget karena kita menerapkan hidup sehat tuh kayak pengaruh banget kan sama faktor buat anti aging, sama apa lagi ya? Mungkin Boleh. Selain itu juga mungkin emang rasa dampak itu Boleh. selain itu juga mungkin emang rasa dampak itu mungkin nggak sekarang tapi nanti gitu ya. Jadi kayak kita tuh bisa ngerasain itu pas nanti kita udah tua gitu atau enggak lansia gitu. Kayak aku ngambil contoh gitu dari kayak
sih kayak uak-uak gitu ya, atau dari diri aku sendiri karena dari dulunya dia tuh suka banget olahraga, suka banget senam gitu ya kan, kalau ibu-ibu biasanya senam ya, terus dia juga aktif banget gitu, beliau tuh kayak tiap hari rutin. Nah jadi pas udah umur sekarang nih misalnya udah masuk 60-an gitu kan, nah mungkin banyak orang yang masuk umur segitu tuh udah mulai pada sakit-sakit gitu ya, ada penyakit bawaan gitu. Nah karena karena beliau ini hidupnya emang sehat gitu, terus juga rutin olahraga sampai sekarang pun selain badannya bagus gitu ya, iya terus juga masih kuat gitu, fisiknya tuh masih strong gitu loh, nggak kelihatan kayak umur 60 tahun kayak gitu. Jadi rentan kena penyakit ya. Nggak rentan kena penyakit gitu. Ada yang ingin berpendapat? Sedikit aja kan, kalau dengan pola hidup sehat kan kita jadi olahraga, kita memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita stres yang tadi disinggung sama Lili juga dan disinggung oleh Lili juga, jadi dengan kita pola hidup sehat juga bisa mengurangi kita stres gitu karena waktu luang kita digunakan dengan hal-hal yang positif kayak olahraga. Jadi energi itu tuh kayak keluar gitu kan pas olahraga gitu kan, orang-orang tuh kebanyakan kayak olahraga tuh menghilangkan stres gitu. Emang iya direkomendasi banget kalau misalnya lagi, maksudnya teman-teman di sini kayak lagi sedih, apalagi ada masalah tuh kalau dilariinnya ke olahraga itu plong banget gitu loh rasanya gitu ya, kayak udah capek badannya terus kayak udah merasa gitu loh. Aku sangat merekomendasikan Zumba sih. Iya, pastinya badan kita sehat. Iya. Terus kayak kalau capek tidur gitu kan, jadi nggak banyak pikiran gitu. Jadi badan sehat, pikiran juga sehat. Iya, aku nambahin lagi dikit. Boleh. Kita malah justru bakal bahagia. Iya. Karena pikiran sehat, hati juga sehat, badan juga sehat. Jadi gak jenuh gitu. Aku pernah dengar seperti tidur. Banyak. Iya, aku pernah dengar katanya emang kalau abis olahraga itu bisa nimbulin apa? Itu hormon senangnya ya. Itu tuh meningkat gitu. Jadi apa namanya, mereka tuh kayak lebih aktif gitu loh. Jadi kayak lebih ngerasanya happy gitu. Iya, kayak tadi kan yang dibahas kayak misalnya dia capek, emosi juga terus olahraga. Olahraga ya walaupun capeknya nggak begitu banget, tapi dia punya rasa kebahagiaan gitu. Jadi kayak asik nih, apa namanya, saya udah olahraga gitu, ayo main yuk atau gimana gitu, jadi timbul lah rasa kesenangannya. Boleh. Berarti pola hidup sehat itu bisa mengurangi rasa insecure nggak sih dalam tubuh kita? Bisa. Terus Ada yang ada yang ingin berpendapat? bisa banget kata Alia tadi ya. Karena apalagi setelah kita menerapkan hal tersebut, kita bercermin itu kayak beda orang, bangga. Jadi itu makin semakin meningkatkan motivasi kita untuk menerapkan pola hidup sehat lagi. Rasa insecure itu ya, jadi juga mengurangi rasa insecure dalam pola hidup sehat. Untuk teman-teman, apa nih langkah-langkah untuk menerapkan pola gaya hidup sehat menurut teman-teman? Boleh. Ya, buat aku sendiri, aku di sini sebagai anak kosan ya. Jadi untuk pola hidup sehat itu mungkin agak susah karena kita jauh dari orang tua. Jadi yang menurut aku dari hal-hal yang kecil dulu sih, dari banyak minum air putih, terus juga makannya itu boleh makan makanan yang junk food gitu, tapi sesekali aja gitu, jangan sering. Ya, terus juga kalau misalnya emang ada sedikit lebih uang buat beli buah, misalnya jeruk aja sekilo, itu kan jeruk kan bisa buat berapa hari gitu ya. Iya, jadi sebelum makan tuh kita makan jeruk dulu gitu, 1, 2 gitu kan. Itu iya, terus juga makan ya kalau masalah sayur-sayuran ya pasti kayak beli aja. Karena ada gitu ya. jus juga kan? Iya, ada jus, iya. Di warung sebenarnya bisa juga sih. Iya. Kita bisa milih lauk yang sehat mana gitu ya. Iya, kita bisa tahu gitu. Oh, ini segini, porsinya gitu aja sih. Sama satu lagi olahraga gitu. Kalau ada waktu. Karena olahraga itu kan penting banget ya. Iya. Ada yang ingin berpendapat? Cukup. Kan saya simpulkan kali ya. Jadi pola gaya hidup sehat itu adalah upaya untuk menerapkan kebiasaan baik gitu dari diri kita gitu kan. Kalau misalnya kayak kita tuh kayak dipaksa gitu oleh orang lain gitu untuk menerapkan gaya hidup sehat, kan pasti nggak bisa gitu, karena harus dari diri kita sendiri gitu kan. Kayak tadi yang dibilang Odesti kayak olahraga, berjemur gitu, atau makan makanan yang
sehat gitu kan, itu bisa juga gitu. Jadi pola hidup sehat itu kan kayak nggak harus yang mahal, bisa yang murah. Nah, oke teman-teman, ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Oke, silakan. Nah, yang dapat aku simpulkan dari pembahasan tadi yang teman-teman sudah bahas gitu loh, itu kita itu harus merubah cara pandang kita terhadap hidup sehat itu. Kebanyakan kan sekarang itu mandangnya itu sehat itu mahal. Nah, kita harus merubah itu jadi sehat itu mudah. Jadi pola hidup sehat itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti olahraga, berjemur, dan kita juga bisa makan makanan sehat yang murah gitu loh. Seperti yang tadi sudah dirinya bilang, makan jeruk, kita beli jeruk sekilo paling berapa gitu kan. Nah, selain itu juga kita yang penting kita ada gerak gitu loh, nggak males-malesan, nggak tidur terus gitu loh, tubuh kita juga akan sehat gitu loh. Iya gitu. Nah, manfaat yang akan kita dapatkan dari pola hidup sehat ini yaitu pertama, awet muda. Jadi ini akan awet muda, tubuh nggak gampang sakit, nggak gampang terserang penyakit gitu kan, ada antibodi gitu kan. Yang tadi juga selain manfaat yang sekarang nih, kita akan mendapatkan manfaat di hari nanti, di hari tua nanti gitu loh. Nanti tuanya kita nggak bakal nggak gampang sakit gitu loh, masih sehat walaupun udah umur 70 seperti yang saudari Alia bilang tadi. Contoh-contohnya neneknya awalnya ya fisiknya masih kuat gitu kan. Seperti itu sih. Amin, umur panjang. Oke teman-teman, jadi apa nih kira-kira yang akan teman-teman lakukan untuk kedepannya nih? Kalau aku sendiri sih ingin melakukan go green ya. Kan tadi kan go green ya. Kan tadi itu banyak orang yang malas jalan kaki ya, terus pada naik kendaraan, jadi banyak polusi. Jadi aku mau go green biar udaranya tuh segar, ya kan bisa berdampak pada kesehatan kita juga kalau udaranya terbagus ya. Iya, aku setuju sama Siva nerapin go green sih juga. Kalau misalnya emang nanti di rumah kita punya beli rumah masing-masing, terus kita nanamin itu dari awal gitu, kita go green dari awal. Aku saranin buat kita nanaminnya buah-buahan gitu. Jadi kita kita bisa panen sendiri, kita bisa mulai dari situ gitu kan. Terus kita juga bisa berbagi pahala sama tetangga kalau bagi buahnya kan buat kehidupan hidup sehat gitu. Aku dari sekarang nih mau mengurangi makanan dan minuman yang manis gitu, mengurangi makan makanan yang cepat saji gitu loh, yang banyak mengandung micin, ya junk food gitu. Mungkin lebih terjadwal lagi ya, dari pola tidur sampai bangun ya kan, sebelum tidur lagi gitu, terjadwal kita harus bangun tuh ngapain aja gitu, yang menjadi hal jelek jadi hal buruk gitu buat kesehatan tubuh kita terutama itu. Mungkin lebih ke jadwal aja ya, lebih diatur lagi gitu ya. Aku yang nambahin sedikit ya, aku juga mau nyoba bikin kayak jadwal, kayak bangun pukul berapa, melakukan kegiatan apa, supaya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu loh, Biar lebih produktif juga. iya. Terus pengen coba cari-cari informasi tentang hidup sehat yang simpel tuh kayak gimana, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang di kosan gitu kan. Misalnya kayak pengen gitu nyari informasi-informasi kayak di YouTube atau di TikTok kan juga pasti udah banyak banget kan olahraga yang bisa dilakukan di kosan, kayak workout gitu-gitu. Kayaknya aku mau nyari tahu kayak gitu sih. Informasi tentang pola hidup sehat Itu di rumah juga bisa. Iya, nggak perlu di tempat gym kan. Kalau gym kan mungkin akan ada biaya lagi yang keluar gitu. Oke teman-teman, udah di akhir sesi diskusi nih teman-teman. Kira-kira nih ada saran nggak atau pesan gitu, pesannya selama sesi diskusi ini berlangsung? Aku boleh. Kesannya itu ya seru banget, bisa gali informasi juga tentang topik pola hidup sehat gitu, terus dibahas dan didiskusikan bersama-sama juga, jadi bisa dapat informasi yang tadi aku nggak tahu, terus bisa teman-teman sampaikan, aku jadi tahu, dan itu informasinya juga aku dapetin secara gratis di dalam kegiatan ini. Jadi kayak aku seneng banget gitu loh, seneng banget, seru juga bisa ngobrol sama teman-teman.
pesannya mungkin pimpinan kelompoknya juga lebih aktif juga ke anggota kelompoknya seperti itu. Boleh. Aku juga senang lakuin bimbingan kelompok ini karena termotivasi lagi, semangat buat olahraga, buat hidup sehat lagi untuk kedepannya. Boleh. Aku mau kesannya sih ya. Aku senang banget ngikutin bimbingan kelompok ini. Di sini aku bisa mengemukakan pendapatku secara bebas, gak dijudge gitu loh. Diterima sama teman-teman semua dengan positif gitu loh. Oke teman-teman, setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, kita ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok mau pada hari apa nih? Ada yang Aku sih maunya minggu depan. Jadi seminggu sekali gitu. kira-kira boleh? Aku usul di taman ya. Kira-kira Aku usul pagi hari ya supaya lebih fresh. berarti pagi hari nih. Kira-kira mau pada jam berapa nih teman-teman? Bisa Jam 10-an. Jam 10. Oke. Jadi kita nih jam 10 nih ya di Taman Nikata Ashifa. Kira teman-teman semuanya pada setuju? Setuju. Oke, kalau pada setuju nanti kita bertemu lagi kalian minggu depan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya juga cukup senang berdiskusi bersama teman-teman semuanya. Mungkin berdoa dulu kali ya sebelum meninggalkan sesi diskusi bimbingan kelompok pada hari ini. Berdoa dulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.